saya ingin berbagi tips mengerjakan TOEFL. Dalam mengerjakan TOEFL, di sini ada 10 point checklist of problems area. Jadi ada 10 hal yang harus kita perhatikan yang akan muncul dalam soal-soal grammarnya atau structure. Yang pertama misalnya dalam check for subject and verb, but present neither repeated. Jadi di sini kita perhatikan antara subjek dan verbnya dan tidak boleh ada yang diulang. Kita lihat contoh dalam kalimat, children, they need love and protection. Who need love and protection? Children. Yes, that's right. So they doesn't need anymore. Jadi they di sini tidak diperlukan. Di sini ambigu, jadi dia berlebihan. Di sini repeated subject. Poin yang kedua yang kita perhatikan adalah check verb agreement, tense and form. Jadi agreement antara subjek dan kata kerja, atau tensesnya atau form dari kata kerjanya dalam tenses, dan bisa diperhatikan time markernya. Contoh dalam soal, that student has living here for 10 years. For 10 years ini menunjukkan present perfect tense atau present perfect continuous. Present perfect tense kejadiannya mulai waktu lampau dan berakhir sekarang. Jadi ada hasilnya. Atau bisa juga present perfect continuous dimulai waktu lampau dan sekarang masih berlangsung, karena di sini kata kerjanya living, jadi bisa dengan present perfect tense. Jadi that student has that student has lived here for 10 years, or that student has been living here for 10 years. Jadi bisa kita perbaiki menjadi present perfect continuous, has been living, karena has tidak bisa diikuti oleh verb ing, living. Poin yang ketiga, check for full subordination. Subordination itu sama dengan clause atau anak kalimat. Dia harus terdiri dari subject and verb atau predicates. Contoh dalam kalimat, because he wanted to learn fast, the girl studied all the time. Who wanted to learn fast? There is no subject. So we have to complete become, because the subject here we can change. Subjeknya bisa kita kedepankan. Because the girl wanted to learn fast, she studied all the time. Karena she ini pronouns kata ganti, dia harus kedua. Jadi tidak boleh because she wanted to learn fast, the girl studied all the time. She-nya bisa aja refer to another subject. Because this refer to the girl, so we can change the position. Because the girl wanted to learn fast, she studied all the time. Next, point 4. Check the verbal. Nah, verbals here bentuknya, tapi fungsinya bukan verbal dia. Jadi bentuknya verbal, tapi fungsinya di sini adjective. This is a very interesting book. Interested di sini adalah past participle. Past participle itu dalam bentuk pasif. Nah, kalau kita mau secara mudah, bisa juga sih di sini kita pakai bahasa Indonesia. Misalnya, ini adalah buku yang sangat ditarik atau tertarik. So it couldn't be. Tidak bisa kan? Jadi di sini adalah maksudnya ini adalah buku yang sangat menarik. Jadi kalau itu aktif. Ya, jawabannya adalah this is a very interesting book. Jadi di sini adalah aktif, ya. Ini present participle. Jadi ini bukan tenses, tapi ini adalah adjective. Yang kelima, poin 5, check pronoun form, agreement and reference. Yang sini kita perhatikan adalah pronouns. Jadi apakah dia bentuknya, agreementnya antara satu dengan yang lain, atau reference. Misalnya, it was me who answered the telephone. Di sini me-nya ini yang salah. Kenapa? Dia bisa kita lihat dua. Misalnya who answered the telephone, menanyakan subjek, berarti harus jawabnya subjek, bukan me. Me di sini objek, jadi harus I. Atau bisa
bisa kita lihat dengan was, to be. Setelah to be, dia diikuti oleh subjek. Jadi it was I who answered the telephone. Number 6, point 6 kita lihat, check word form. Word form itu bentuk kata. Jadi bentuk katanya harus kita periksa benar atau tidak dia. Misalnya dalam kalimat those roses smell real sweet. Nah, real di sini artinya apa? Real itu nyata, atau misalnya kalau kita bilang real flower. Jadi ini atau real diamond, itu diamond yang asli. Kalau yang bukan real itu misalnya yang fake atau yang artificial seperti itu. Nah, sebenarnya di sini dia bukan mau mengatakan real, tapi dia mau mengatakan bunga mawar ini sungguh-sungguh wangi. So we can say those roses smell really sweet. Jadi real di sini word form, kata real ada, tapi formnya yang kita rubah, harusnya really ya, tapi beda juga sih artinya ya. Sungguh-sungguh wangi. Jadi kalau real itu benar. Kita lihat poin ke-7, check word order. Nah, order ini itu susunan. Jadi susunan dalam kalimat, maksudnya misalnya subject, verb, predicate, object, lalu adverb of manner, misalnya adverb of place and adverb of times. Itu urutannya yang harus kita periksa. Examples of error, misalnya the policeman asked the man what was he doing. So do you think this is a direct questions or indirect questions? By looking of the sentence, the form of the sentence, this is indirect question, right? Ini adalah indirect question. Jadi kalau setelah what, setelah kata tanya, to be dan subject, berarti itu direct question. Sedangkan di sini indirect. So the correction should be the policeman asked the man what he was doing. Not what was he doing, tetapi what he was doing. Jadi bentuknya nanti sama seperti sentence, subjek dulu baru verb. Get it? Next, we go to number 8. Check for parallel structure. Parallel structure itu paling mudah dikenali karena sama seperti kayak kita paralel, parkir dengan paralel, artinya harus sejajar. Ya, di sini pun sama. Kita harus melihat kalimatnya. Misalnya he likes to swim, to play tennis, and riding roses. Kita lihat di sini. Setelah likes to swim, ada lagi caranya yang kita bisa lihat adalah dengan conjunction. Kalau paralel, dia pasti menghubungkan 2-3 kata atau kalimat yang harusnya sama posisinya. Nah, kata penghubungnya dulu yang kita lihat. Di sini adalah and. Setelah ends, riding. Lalu sebelum end, to play. Nah, koma sebelumnya lagi to swim. Jadi dia ada 3 kata kerja. Kita harus buatnya menjadi paralel. Misalnya to swim, to play, to ride. He likes to swim, to play, and to ride. Atau bisa juga diperbaikinya menjadi he likes, karena like di sini juga boleh diikuti gerund. He likes reading and he likes swimming, playing, and riding. Tetapi nanti kalau dia dalam soal biasanya underline, ya. Jadi underline-nya dilihat yang mana. Point 9, check for unnecessary repetition. Jadi pengulangan yang tidak perlu. Biasanya ada kata 2 yang sama artinya yang harus kita kurangi. Misalnya dalam kalimat he is a very fast quick runner. Kata fast and quick has the same meaning. So we have to choose one of it. Menjadi he is a very quick runner. Okay. Nah, point 10. Check for correct usage. Usage itu penggunaan. Jadi penggunaan katanya yang harus kita pakai yang benar, yang appropriate. Misalnya dalam kalimat she is interested for learning Arabic. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ini sudah benar, ya, dia tertarik untuk belajar bahasa Arab. Jadi pada saat penulisannya, ya sering sekali menjadi salah kalau kita Indonesia ke Inggris, ya. Jadi di sini adalah
Interested harus diikuti special preposition in. So it should be she is interested in learning Arabic. After preposition followed by gerund, ya, learning. Ya, sampai di sini semoga bisa lebih jelas, dan mari kita lihat lagi dalam kalimat selanjutnya. Direction: identify the one underlined word or phrases A, B, C, or D that should be corrected or rewritten. Write your answer in the blank. Biasanya dalam real soal-soal yang muncul dalam TOEFL, tes TOEFL itu seperti ini. Jadi tadi adalah panduannya. Jadi dia selalu 10 itu aja, ya, 10 itu aja yang harus kita pegang. Seperti kalau matematik itu rumusnya gitu, ya. Tapi nanti dalam kalimatnya kata-katanya bervariasi sekali. Ride sharing has become more popular since gasoline prices have risen. Setiap soal kita bisa lihat ada clue-nya. Clue-nya ini adalah kata yang tidak digarisbawahi. Ride sharing ini subjeknya, has became. Jadi kata clue-nya itu has. Setelah has, dia diikuti kata kerja keberapa? Biasanya itu ketiga atau past participle, yaitu has become. Ya, jawaban di sini adalah yang B. Harusnya become. Ya, become, lalu kedua itu became, past tense-nya past participle atau present perfect itu memakai kata kerja past participle, yaitu become. Ini contoh dari poin keberapa? Kita bisa lihat ini adalah contoh poin kedua, ya. Poin kedua yang tadi pemilihan agreement, tenses, dan form. Contoh selanjutnya, the elephant population it has declined rapidly because many of the animals are killed each year. Nah, kita lihat di sini verbnya adalah has declined, ya. Terus clue-nya, subjeknya adalah the elephant population. Jadi it ini doesn't need anymore karena ini repeat dari subjek the elephant population. So the answer is A. Ini redundancy dari it-nya. It-nya tidak perlu lagi, just has declined. The next sentence, ini contoh dari nomor 1, ya, poin checklist nomor 1 tadi dalam kalimat. Next. When parents allow his children to spend many hours watching television, the teacher are not likely to be physically fit. So the answer should be there. What is the clue? Clue-nya di sini lihat. Whose children? Parents, right? Parents, children. Jadi parents di sini plural, so should be there. Ini contoh dari number 5, yaitu check pronoun form. Contoh keempat, families who are enough fortunate to own a historic home may be able to get restoration funds from the government. What should we see here? What is the clue? Kata enough di sini, enough diikuti oleh apa? Enough itu diikuti oleh noun. Tapi kalau dia adjective dan adverb, dia harus di depan kata enough. Harusnya jawabannya adalah fortunate enough, karena fortunate di sini adjective. Ini adalah contoh dari word order, contoh dari nomor 7. Contoh selanjutnya, a good sentence in English is one of that brief, short, and easy to understand. Nah, kita lihat kata brief and short. What's meaning of brief? Brief is similar with short. So this is also repetition, unnecessary repetition. Should be C, karena brief and short itu the same. This is the example of number 9, point 9 dalam point 10 point checklist. Contoh selanjutnya, the first things a new international student must do include renting an apartment, registering for classes, and to get to know the city. So, what is here?
look at here. This is look at parallel and, right? And to get di depannya yaitu setelah koma registering. Lalu sebelumnya renting. Ini gerund dari kata include. Jadi setelah include itu diikuti gerund. Renting, registering, and getting. Not to infinitive. This is the example of word form number 6. Number 7. The students were interested in take a field trip to the National History Museum, but they were not able to raise enough money. So what is the mistake here? Tadi ada kata interested in, interested diikuti in. Nah setelah in diikuti oleh gerund, yaitu taking. Ya, taking di sini. Next. Oh sorry, itu number 6 itu adalah contoh dari paralel number each ya. Nah, yang number 7 ini baru word form contoh dari number 6. Next. Standing among so many strangers, the frightened child began to sob uncontrollable. Nah, kata di sini lihat, to sob. Begin to sob. Sob di sini kata kerja. Kata yang menjelaskan kata kerja harusnya adalah adverb, bukan adjective. Jadi harusnya uncontrollably. Di sini baru word form. Berarti yang tadi itu nomor 7 itu adalah ini verbal, contoh verbal. Okay, next. Because they have moved away, they hardly never go to beach anymore. Nah, di sini kata hardly itu udah negatif, ya, has negative meaning. So we cannot say hardly never, tapi hardly ever. Di sini adalah contoh dari number 10. Check for correct usage. 75% of the Burmese farmers, although only 10% of their land is under cultivation. Nah, di sini adalah complex sentence, jadi dia ada kalimat dan main sentence and adverbial sentence. Misalnya di sini kata although. Although itu ada kalimat, berarti although 10% of their land itu subjeknya, lalu is ini verbnya. Lalu yang main clause-nya 75% of Burmese ini subjek. Lalu objeknya mana? Verbnya mana? Kita belum ketemu verbnya di sini, yaitu are. Jadi harusnya Burmese are farmers. Jadi yang itu perlu are, perlu verbnya. Oke, sobat, semoga tip-tip di sini bisa berguna. Sampai ketemu dengan tips selanjutnya. Semoga sukses dan berhasil dalam pengerjaan TOEFL.